Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amar Zaka Fauzi. Hari ini saya akan menjelaskan cara mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merger sort di Java. Kita akan bahas kode lengkapnya juga. Saya sudah sediakan untuk contoh sampel merger sort cascading menggunakan Java. Oke, mungkin kita buka aplikasi. Kita menggunakan aplikasi NetBeans. Yang ini yang menggunakan, kita bisa bikin program project baru, new project, misalkan Java Maven, next. Oke, ini misalnya tugas 2 struktur data, finish. Oke, nah ini kita sediakan hello world yang awal dan juga untuk tampilannya udah berjalan. Oke, kita bikin untuk yang pertama itu merger sort dengan descending Java. Oke, kita bikin project baru, Java class. Ini contohnya merger sort descending. Oke, kalau sudah kita enter. Oke, ini kita hapus dulu. Kemudian kita copy untuk merger sort descendingnya. Kita udah sediakan merger sort descendingnya. Kita copy aja terlebih dahulu. Nanti saya jelaskan untuk sintaksnya tersebut. Oke. Untuk set descending, merger sort, kita save. Oke, kita cek untuk terakhirnya masih ada itu, kita save, kemudian kita coba running. Oke, untuk runningnya berhasil dan tidak ada error, kita akan jelaskan untuk satu-satu terkait sintak yang kita jalankan. Oke, yang pertama gitu kita bikin public class-nya. Itu yang kita bikin itu di sini adalah public class merger sort descending. Itu nanti semua kode Java itu akan berada dalam kelas yang merger sort descending, itu yang ada di struktur data tugas 2. Kemudian kita bikin public static void merger source. Ini fungsinya sebagai array, itu A, dan ada index untuk sisi kanan dan sisi kiri, itu ada left dan right, dan juga kita membagi fungsi array itu menjadi lebih kecil secara rekursifnya itu. Kemudian di bawahnya lagi kita ada if left right, ada integer need left or right. Itu kita masih array itu kita masih bagi, yaitu left lebih kecil daripada kanan gitu. Kita menemukan titik tengahnya itu mid di sini, bagi 2. Setelahnya kita panggil merger sort secara rekursif untuk bagian kiri dan sebagian kanan array. Itu ada di sini. Merger sort array left tengah dan merger sort array mid plus 1, lebih kanan lebih besar untuk kanan. Dan setelah itu kita gabungkan dua sub array tersebut. Ini gabungkan merger antara array left dan tengah setelah ada untuk yang merger kanan, array kanan. Kemudian kita beralih ke fungsi merger, itu untuk menggabungkan dua subarray menjadi satu array yang sudah terurut dari besar ke kecil, dari left, mid, right. Kemudian kita bikin subarray sementara left dan right.
untuk menyimpan elemen-elemen tersebut. Kemudian kita salin elemen dari arraynya utama ke array yang left dan right gitu. Jadi kita salin array yang utama ke array left dan ke array right itu. Kemudian kita proses gabung untuk arraynya itu. Jadi kita inisiasi indeksnya itu I, J, K, dan K ya. I untuk array kiri, dan J untuk array kanan, dan K untuk array utama. Kita masih di array, selama masih ada elemen di kedua sub array, kita bandingkan elemen di L untuk bandingkan if L, dan nanti bandingkan juga untuk else nya K untuk yang array-nya itu ya, array-nya itu yang lebih besar akan masuk ke array utama. Ini untuk command itu. Kemudian ada public static void main string. Ini ada fungsi utama juga untuk membuat contoh array yang akan kita urutkan. Di sini kita bikin integer data, contohnya itu ada angka 45 sampai 78. Ini belum urut, nanti kita urutkan menggunakan merger sort descending ya kan. Nah, ini untuk perintah menampilkan data, ini yang kita tampilkan data yang sebelum diurutkan, dan kemudian kita tampilkan data setelah diurutkan menggunakan descending. Jadi ketika sudah dijalankan, nanti hasilnya adalah seperti berikut. Jadi datanya sebelum diurutkan adalah data acak-acakan, setelah diurutkan adalah datanya lebih urut. Jadi untuk itu terkait untuk merger sort descending Java ya. Kemudian kita bikin satu lagi terkait tugas terkait menggunakan counting sort untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Kita bikin dulu programnya. Kita juga sudah menyediakan programnya itu. Bukan program. Kita bikin tugas baru. Java class counting sort descending. Kita copy aja karena sudah kita sediakan. Kalau sudah, kita hapus satu. Kita coba jalankan untuk counting sort descending-nya itu. Datanya berhasil. Jadi hasilnya kayak yang tadinya nggak urut, sekarang lebih urut dari yang terbesar ke terkecil menggunakan counting sort descending. Mungkin saya jelaskan terkait sintaks-sintaksnya itu satu persatu. Pertama, kita membuat sebuah public class yang tadi Java counting sort descending, sama seperti ini, counting sort descending Java. Kemudian kita masuk ke public fungsinya utama, itu adalah fungsi mainnya void untuk counting source-nya itu array, untuk input array. Untuk ini di sini nanti kita untuk mengurutkan yang array dari yang besar ke yang kecil. Kemudian kita di bagian ini mencari nilai array yang maksimum array terlebih dahulu. Nilai maksimum ini digunakan untuk mengukur array count. Jadi misalnya integer i dimulai dari 1 dan kemudian bertambah-tambah untuk array count-nya. Kemudian kita bikin hitung
untuk jumlah elemen, jadi kita buat array count dengan ukuran maksimal max plus 1, lalu dihitung jumlah kemunculan setiap angkanya itu. Ngikutin karena kita udah menentukan semua datanya, jadi ini udah otomatis nanti akan ada datanya. Kemudian kita menuliskan kembali untuk array besar ke array kecil. Untuk menghitungnya itu dimulai dari sini. Untuk for integer i, maksimal i 0, minim minus 1. Oke, dikurang-kurang. Ini untuk menuliskan kembali array yang dari terbesar ke array yang terkecil. Kemudian kita masuk ke public main-nya. Untuk isi dari integer datanya itu dari 45 sampai 78. Ini kita print untuk data sebelum diurutkan, dan kemudian counting sort datanya, dan kita print lagi untuk data yang setelah diurutkan dengan counting sort descending. Oke, jika kita jalankan nanti hasilnya seperti yang ini data tersebut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait method sort descending dengan counting sort descending. Terima kasih sudah menonton dan selamat sore.